Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fudla Aulia. Saya dari kelas 2 Sistem Informasi Generasi 24 Politeknik Caltech Riau. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami lebih dalam mengenai dua pilar utama bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konstitusi negara, penting bagi kita sebagai warga negara untuk tidak hanya sekedar tahu, tapi memahami ruh dari hukum yang mengatur hidup kita di Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita bahas tentang Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Kedudukannya sangat krusial karena ia adalah filosofis groundslags atau dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan di negeri ini tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila adalah ideologi nasional atau Weltanschauung. Ia berfungsi sebagai pandangan hidup, jati diri, dan cita-cita moral bangsa. Pancasila adalah pemersatu masyarakat kita yang sangat menjemuk dan menjadi kontrak sosial yang diwariskan oleh para pendiri negara kita. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Selanjutnya, mari kita bedah Undang-Undang Dasar 1945. Jika Pancasila adalah jiwanya, maka Undang-Undang Dasar 1945 adalah kerangka hukumnya. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalamnya tertuang manifesting nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan. Perlu teman-teman ketahui, konstitusi kita ini mencakup hukum dasar tertulis, yaitu pembukaan dan pasal-pasal serta hukum dasar tidak tertulis yang berupa kebiasaan kenegaraan. Nah, Undang-Undang 1945 bersifat rigid atau kaku dikarenakan memerlukan proses khusus di MPR untuk mengubahnya. Fungsinya jelas untuk mengatur struktur kekuasaan pemerintahan serta menjamin hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat implementasinya melalui dua studi kasus. Nah, kasus yang pertama ini ada kasus intoleransi beragama. Penolakan tempat ibadah bukan hanya masalah sosial, tapi pelanggaran nyata terhadap sila pertama Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Nah, kasus yang kedua ini ada kasus korupsi. Ketika seorang penjabat melakukan korupsi, ia telah mengkhianati sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, melanggar Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan kedudukan di depan hukum ini membuktikan bahwa setiap pelanggaran hukum pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, sebagai kesimpulannya, Pancasila memberikan arah moral, sementara Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman hukumnya. Keduanya harus dijalankan secara konsisten agar Indonesia menjadi negara yang adil dan beradab. Memahami keduanya adalah tanggung jawab kita semua. Saya Fudla Aulia, terima kasih telah menonton dan maaf apabila ada salah kata di dalam video ini. Saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. See you.